Hai sahabat belajar dimanapun Anda berada, bertemu lagi di channel Mama Mia Yuk Belajar Bersama. Hari ini Mama Mia akan melanjutkan perjalanan kembali di Gua Liang Bangkai yang bertepatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pada penelusuran hari ini bertepatan dalam momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Di sini kami tim Kopi Ambar sebagai peliput dokumentasi di ajang wisata pelajar yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata bekerja sama dengan beberapa komunitas pemuda yang ada di Tanah Bumbu. Teman-teman, ada sedikit kendala ketika kita melewati area di perkebunan, tepatnya 1 km dari arah lokasi. Di sini jalanan sangat becek sekali karena tempo hari terjadi hujan lebat. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang akan berwisata ke Gua Liang Bangkai menjelang hari hujan, sebaiknya berhati-hati ketika membawa kendaraan atau roda 4 yang memiliki bumper pendek ya, mobil seperti kategori sedan ya, karena ada beberapa mobil yang tidak bisa jalan. Gua Liang Bangkai atau dikenal dengan Geopark Meratus ini berdasarkan hasil penelitian mempunyai beberapa keunikan. Yang pertama yaitu penemuan tentang fosil-fosil tulang manusia maupun tulang-tulang hewan, kemudian lukisan yang ada di dinding-dinding gua, dan kemudian ada alat-alat peralatan makan ya hari-hari seperti tembikar dan kapak yang berasal dari batu. Nah, hari ini Mama Mia akan menelusuri jejak yang ditinggalkan berdasarkan hasil penelitiannya. Yuk ikuti terus liputannya. Hari ini Mama Mia akan menayangkan kembali kali kedua di channel ini tentang Explore Gua Liang Bangkai, yakni Geopark Meratus yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pada konsep acara ini sebenarnya acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu, yakni dengan konsep wisata pelajar dalam momentum 17 Agustus 2020. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari Minggu dan hari Senin dalam pengibaran bendera raksasa di atas bukit Gua Liang Bangkai. Hari ini, setelah ini nanti kita akan melaksanakan susur gua bersama pelajar yang ada di Tanah Bumbu. Ikuti terus liputan dari Mama Mia Channel hari ini. Teman-teman, kita akan mulai menyusuri beberapa gua yang ada di kawasan ini bersama tim Kopi Ambar. Beberapa peralatan yang perlu kalian siapkan yaitu sepatu kets, kemudian kamera, dan jangan lupa lampu penerangan untuk membantu dalam proses perjalanan kita. Yuk ikuti. Di tempat terpisah, adik-adik pelajar yang terpilih yang tentunya dalam prosedurnya melakukan penelusuran gua didampingi oleh kawan-kawan dari Mapala. Menariknya ketika kita berjalan dengan rekan-rekan Mapala, mereka selalu memperhatikan lingkungan, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini mereka sigap sekali dengan sampah-sampah yang bertebaran di area gua. Kita sudah memasuki area Gua Sumur ya. Gua ini asal mula dijulukinya sebagai Gua Liang Bangkai, mempunyai kedalaman yang sangat ekstrim untuk melewatinya, dan kita memerlukan tangga teman-teman untuk akses jalan menuju gua ini. Kita didampingi oleh pemandu yang sangat sigap dan sangat loyal sekali dengan teman-teman Kopi Ambar ya, yang telah memberikan petunjuk susur gua ini dengan penjelasan yang cukup detail, kemudian dan sabar, dan tentunya beliau adalah seorang yang ceria, namanya Bapak Sio atau Pak Nur Siono sebagai penunggu gua, atau tepatnya beliau sebagai pemandu wisata di Gua Liang Bangkai. Kalian sebelum kesini bisa menghubungi Bapak Sio untuk mendapatkan penjelasan secara detail tentang Gua Liang Bangkai.
Menurut Bapak Sio, gua ini sebelumnya dijuluki sebagai gua kelelawar karena di sini banyak sekali teman-teman kelelawar yang bersarang di gua ini. Kalian bisa lihat di atap gua ya, di atas gua sumur banyak sekali sarang kelelawarnya. Setelah kita melewati tangga di gua sumur ini, kita dihadapkan satu lorong yang menghubungkan gua sumur dengan lorong lainnya, yaitu kisaran 45 cm ya. Jadi kita di sini dipaksa untuk merayap ya, karena untuk mengakses gua-gua selanjutnya kita memerlukan medan yang sangat ekstrim. Artinya medan ini sangat cocok sekali untuk iklan ya teman-teman. Seperti kita sering dengar bahwa berani kotor itu hebat loh. Nah ini tempatnya, ayo kita ke kotor-kotor ya. Padahal di rumah enak loh masak Indomie goreng. Gimana komentarnya Bang? Enakan di rumah sih. Tapi kalau di sini nggak bisa terbayar. Kalau di rumah aja kan kita nggak ngerasain kayak ini ya. Coba di rumah disuruh gini. Kalau di sini kan asoy. Kepala damping itu ada dua, berpom ada tangan jahil sih. Setelah itu kita main ke tangga yang ada talinya. Dari kuat. Ini aja yang paling banyak. Untung HP lu tadi diambil anak. Setelah kita melewati tantangan yang cukup berat bagi perempuan yang khususnya karena di sini ada adegan merangkak sekitar setengah meter ya. Medan di sini cukup licin, jadi teman-teman yang akan mengunjungi di sini, kalau misalnya punya sepatu boots bisa dipakai ya. Selain peralatan yang lengkap, kita juga memerlukan persiapan fisik dan mental ya teman-teman, karena bagi teman-teman yang barangkali takut ketinggian, kemudian takut kedalaman, itu bisa nervous sekali, dan tentunya kita memerlukan persiapan secara fisik ya, harus kuat karena harus berkali-kali naik turun, merangkak, merayap dan sebagainya. Seperti yang kalian lihat, daratan yang ada di dalam gua ini karakternya lumut ya, licin karena terdapat lelehan air yang ada di stalaktit-stalagmit, batu-batu kapur di sepanjang dalam gua ini. Setelah kita keluar dari gua sumur, kita akan melewati rintangan selanjutnya teman-teman, yaitu menaiki tebing yang ada di sebelahnya. Karena kelelahan, kita memerlukan stamina ya, dan ini ada sebuah tanaman hutan tepatnya, bisa dimanfaatkan untuk mengisi energi kita ya. Nah ini menurut Bapak Sio, tanaman ini sangat bermanfaat untuk para pendaki.
wilayah-wilayah goa yang memang sangat nantinya terbayar dengan pemandangan di dalamnya. Ini adalah perjalanan menuju ke goa Ceruk Jamur ya, yang berada di sebelah kanan pintu goa. Nah, nantinya kita akan melihat sebuah pemandangan yang sangat eksotis, pemandangan mahakarya Tuhan yang Maha Kuasa telah menciptakan keindahan alam semesta ini dengan segala keunikannya. Yuk ikuti terus. Akhirnya kita sudah sampai di Ceruk Jamur atau Goa Jamur. Di sini banyak sekali peninggalan pada masa purbakala ya. Di sini banyak lukisan-lukisan dinding yang menyerupai burung enggang, kemudian hewan-hewan yang mereka lihat pada masanya. Nah, kalian bisa lihat di atap dinding ini. Teman-teman bisa lihat di situ ada penomoran ya, ada 23 dan sebagainya. Ini adalah bukti bahwa penemuan ini sedang diteliti oleh badan arkeolog. Sobat Mama Mia, setelah melihat lukisan-lukisan ini saya jadi minder nih. Jadi kita bayangin ke belakang, ke tahun-tahun terdahulu, bahwa lukisan itu sudah ada di zamannya. Artinya disiplin ilmu melukis itu sudah ada sejak zaman prasejarah. Kita lihat banyak banget nih. Semacam burung. Saya lihat tadi ada macam, tapi sederhana sih. Tapi ini kan suatu seni yang luar biasa. Di zaman itu kan belum ada namanya workshop untuk melukis. Ini mereka sudah bisa melukis. Ini semacam lukisan ikan. Ini tanda-tanda yang mungkin kita belum bisa pecahkan ini lukisan apa. Nanti nextnya semoga aja ada pihak-pihak yang bisa menemukan apa arti tulisan ini. Artinya seni lukis, seni apapun itu sudah memang peradaban masa lalu ya. Iya, memang lebih tua. Kita tinggal melanjutkan aja. Kita tinggal meneruskan, berinovasi aja. Sahabat Mama Mia dimanapun Anda berada, mohon maaf Mama Mia sangat kotor sekali ya. Di sini kalian bisa lihat ini adalah lokasi Ceruk Jamur atau Gua Jamur. Tempatnya sangat luas sekali, menyerupai hall ya. Kemudian di sini suasananya sangat dingin seperti AC. Gua ini dikenal dulunya sebagai Gua Hunian ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sebelah sana. Di situ ada simbol batu kapur yang menyerupai jamur sehingga dikatakan sebagai Gua Jamur. Oke, kawan-kawan Mama Mia, baik, pada kesempatan ini kami berada di Gua Liang Bangkai, namun kami menyusuri lebih dalam. Saat ini kami berada di salah satu sisi. Masyarakat sini menyebutnya ini adalah Ceruk Jamur. Di sana cukup luas, ya. Seperti kalau ibarat bangunan modern, mungkin ini adalah convention hall. Nah, di sini ada seperti jamur yang menyerupai jamur, berbentuk seperti jamur. Ini yang melatar belakangi kawasan di sini disebut sebagai Ceruk Jamur. Dan sampai sekarang ini sebagai penanda, nama ini juga penanda wilayah di sini. Kalau orang ingin menuju ke kawasan sini biasanya menyebut dengan Ceruk Jamur. Begitu. Teman-teman, kita lanjutkan perjalanannya ke Goa Putri ya, yang tidak jauh dari lokasi Ceruk Jamur ya. Kita akan memanjat kembali untuk menuju area Goa Putri. Nah, ini perjuangan yang luar biasa ya. Kami baru separuh perjalanan saja sudah ngos-ngosan nafasnya. Dan untuk mendapatkan air kita bisa menggunakan air yang ada di stalaktit
stalagmit, kemudian ada beberapa tumbuhan yang bisa dimakan teman-teman, untuk menambah stamina kita ketika di jalan. Pada pendakian di Gua Putri ini ada salah satu insiden yang saya anggap ini penting sekali karena medannya cukup berat. Kita harus menggunakan sepatu yang sesuai, saudara. Jadi Amang Ucup ini menggunakan sepatu kulit ya, sepatu kantor untuk menaklukkan rintangan di Bukit Batu ini. Jadi hasilnya harus merelakan sepatunya tertinggal di bukit ini, teman-teman. Setelah kita melakukan pendakian, ternyata kita harus melewati medan sempit, teman-teman. Ini berdiameter kurang lebih 10 cm ya. Jadi di sini kita harus ekstra mengempiskan daging-daging yang menumpuk. Nah, untuk kalian yang mau ke sini, ini adalah tantangan kalian untuk diet dari sekarang. Seru loh. Setelah medan yang sempit, kita dihadapkan pada medan yang menurun kembali, yang menjorok kembali ya. Itu artinya kita harus menuruni batu-batu kapur ini lagi, teman-teman. Nah, ini untuk kita, anggota kita 3 perempuan ya yang masuk ke gua ini, yang lainnya berpencar di tempat lain karena harus meliput kegiatan yang ada di luar gua. Saat kemudian kita akan melihat tampilan dinding gua yang begitu luar biasa, teman-teman, yaitu dinding gua yang penuh dengan manik-manik ataupun cahaya sinar dari dinding. Ini apa tadi? Ya seperti air terjun. Oh, berarti ini ada aliran air biasa di sini ya? Nah ini kan kayak sungai itu. Iya. Ya. Hampir menyerupai air. Air yang berada di stalagmit ini rasanya sangat manis ya, karena banyak kandungan mineralnya. Kalian bisa lihat di sini, teman-teman. Yang haus. Hasilnya nggak apa-apa diminum, Pak. Enggak. Enggak apa-apa. Siapa tahu bisa apa ya? Enteng jodoh, Pak. Atau gimana? Melupakan mantan. Yang penting lantaran Allah mungkin dari air. Dunia Enak ada ayam. Lobet kayaknya. Artinya harganya lebih lembut daripada Manis, Mas. Luar biasa sekali perjuangan di medannya, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini seperti apa, Mas? Seperti Air terjun. ya, untayan kain turun dari atas ya. Ikuti terus di petualangan hanya di channel Mama Mia. Yuk belajar bersama. Jangan lupa
tekan subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari petualangan Mama Mia selanjutnya. Nah, seperti yang Mama Mia katakan bahwa Gua Liang Bangkai adalah surga yang tersembunyi. Kalian bisa lihat di sini batu-batu yang ada di Gua Dinding Putri, Gua Putri ini. Dengan kasat mata kita bisa melihat kilatan-kilatan ya seperti mutiara. Nah, ini asli ya, asli dari batu yang berada di sini. Dinding-dindingnya berlapis cahaya kemasan. Nah ini, yuk guys, coba lihat ini. Mungkin zaman ramai-ramainya batu akik. Ini bisa dibuat cincin batu akik. Yang siapa mau masuk sini? Yuy. Salah satu keunikan di Gua Putri ini ada stalaktit yang membentuk layaknya seperti candi, teman-teman. Batu. Ada batu di dalam bulat-bulat atas kepala ya. Iya. Ada seperti ukir-ukiran. Nah, Oh iya. kalian kalau mau melihat silakan masuk dari sini. Oh iya. Ini ada batu yang mengkilat-mengkilat. Jadi biar tahu nanti tembusnya di samping sini. Oh iya, ini ada batu yang mengkilat. Jadi ini bisa samping sini. Sebelah kanan. Oh ini. Ini kelihatan di samping nih. Ya, ya. Wah, Silakan ini masuk biar tahu. ini batu apa nih, Mas? Ya, makanya itu saya nggak tahu yang jelas sih. Wah, iya, ini di dalam gua ini ada mengkilat nih. Jangan-jangan intan nih. Nggak tahu juga. Iya. Jadi sebagian salah satunya mbak-mbaknya kalau ingin tahu batu-batu mengkilat yang di dalam di sisi ada, silakan masuk sini. Nanti tembusnya sampai. Nah, dari situ bisa apa? Iya, ini kita lihat ke dalam. Nanti tembus sini, Pak. Iya. Wah, luar biasa ini. Jadi sebelah sini. Iya. Itu samping-samping. Wah, ini luar biasa. Nih, kita masuk ke dalam. Nih. Jadi di sini tuan yang Kalian rugi nggak ke sini? hampir Sini ada. menyerupai kayak Nih. ukir-ukiran. Ya, ini coba lihat mengkilat. Nah, jadi yang belum Oh, tahu ya luar ini yang biasa. dinamakan batu yang hampir menyerupai candi ya ini makanya dinamakan buat candi. Nah, ini. Coba kita lihat ini. Nah. Ada pemandangan yang menarik di Gua Putri ini, teman-teman. Di sini ada sebuah batu yang menyerupai Ustadz Cepot ya. Kalau dilihat secara kasat mata ini seperti ukiran, tetapi ketika bayangan dari batu ini kita sorot maka sama mirip sekali dengan Ustadz Cepot ya, yang biasanya kita lihat di televisi itu. Kita sudah melewati medan yang sangat teman-teman, kita sudah melewati medan yang sangat sulit sekali. Kalian bisa lihat seperti ini tampil ya. Tadi kita sudah melewati Gua Sumur. Ada salah satu medan yang kita harus merangkak ya, sekitar setengah meter. Setelah itu kita banyak yang merunduk, banyak sekali medan yang sangat licin, dan kita akan menuju ke tempat cuci tangan. Yuk, di area ini kalian bisa lihat sendiri banyak sekali tumbuhan liar ya yang menyerupai ranting-ranting yang sangat besar, mirip seperti kayu bajagah ya. Nuansa alamnya kan dapat kita ya. Iya. Nah, kita sambil terus jalan menuju ke gua berikutnya. Di situ ada air bersih yang bisa cuci tangan. Sekedar mencuci, nanti lanjut lagi karena kita harus megang-megang kamera, megang dan lainnya, makanya kita harus cuci dulu. Siap. Hai, aduh, masya Allah medannya luar biasa. Harus kotor-kotoran tuh, luar biasa. Gua Liang Bangkai. Kalau bagi kalian yang suka adventure, recommended sekali Gua Liang Bangkai. Nah, teman-teman, seperti yang Mama Mia bilang tadi ya, di sini ada tumbuhan hutan yang merambat di dinding gua. Ini bisa dimanfaatkan untuk cemilan ya, kayak untuk menambah stamina saat kita mendaki ataupun di wilayah seperti ini. Karakternya seperti kembang ya, cantik sekali warnanya, keungu-unguan. Ini rasanya sangat asam, mirip dengan inilah pencokan ya, mirip dengan apa namanya, bentuknya seperti ini asinan. Nah, ini seperti ini.
Di Goa Liang Bangkai, banyak hal yang dapat kita pelajari dari penyusuran goa hari ini bersama tim Kopi Ambar, yaitu yang pertama kita belajar tentang arti kebersamaan, bahwa dalam satu tim kita saling memerlukan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita belajar banyak dengan alam, bahwa alam mengajarkan kita untuk selalu menjaga kelestariannya, dan belajar tentang budaya, bahwa budaya itu akan selalu berkesinambungan dari masa lampau hingga saat banyak ini. Hal di sekitar kita yang belum terkuak, banyak sejarah yang sampai saat ini belum tersibak. Goa adalah sejarah yang sampai saat ini bisa kita nikmati keindahan dan keunikannya. Sahabat Mama Mia dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa belajar dari hal-hal apapun dan dari media apapun untuk mendapatkan berbagai hal. Dan ada beberapa tips ketika kita mengunjungi area-area seperti gua misalnya, yaitu utamakan keselamatan dengan menggunakan perlengkapan seperti senter, kemudian lapangan, kemudian kamera untuk mendokumentasikannya, dan tentu ada persiapan fisik. Dan ada hal yang lebih penting lagi, kita harus tetap jaga perkataan dan tingkah laku ketika kita berada di tempat-tempat yang baru. Itu saja tips dari Mama Mia. Ikuti terus di channel Mama Mia, yuk belajar bersama. Belajar apa yang kamu lihat, belajar apa yang kamu baca, dan belajar apa yang kamu rasakan. Salam dari Mama Mia.